cara membuat halaman di Microsoft Word berbeda format Romawi dan angka. Sebagai contoh di sini kita sudah ada dokumen Microsoft Word ya, yang terdiri dari 9 lembar halaman ya. Kalau teman-teman bisa lihat pada halaman pertama cover ini tidak ada halamannya ya. Dan di halaman abstrak sampai dengan daftar isi ada penomoran halaman dengan format angka Romawi, yaitu halaman 1, halaman 2, dan halaman ketiga. Kemudian dilanjutkan di halaman berikutnya, yaitu di halaman bab 1 sampai dengan bab 4, itu akan ada halaman dengan format angka biasa, yaitu dari halaman 1 sampai dengan halaman keempat. Dan yang terakhir, pada halaman daftar pustaka, dia akan melakukan penomoran dengan format angka Romawi, namun dia melanjutkan dari daftar isi. Daftar isi ini adalah halaman ketiga dalam format angka Romawi, kemudian dilanjutkan di halaman keempat dalam format angka Romawi pada halaman daftar pustaka. Bagaimana cara membuatnya seperti ini? Langsung aja kita praktekkan dalam video kali ini. Oke? Sekarang kita buka dulu ya Microsoft Word kita yang belum ada nomor halamannya ya. Langsung aja. Oke, kalau kita sudah buka ya dokumen yang belum ada halamannya, kemudian kita coba masukkan ke mode header dan footer. Caranya kita arahkan aja pointer kita ke bagian atas kertas, kemudian bisa kita klik 2 kali. Maka dia akan masuk ke mode header dan footer. Atau bisa juga kita close dulu. Kita arahkan pointer kita ke bagian atas halaman, kita klik kanan, nanti di sini ada edit header, kita klik saja. Maka dia akan masuk ke mode header dan footer. Di sini teman-teman bisa lihat pada tiap halaman di sini ada header dan footer. Jadi dia masih terikat atau tersambung. Yang dimaksud dengan terikat atau tersambung apabila saya ketikkan di header ini, misalnya saya masukkan untuk angka pertama, page number, kita posisikan misalnya di top of page di tengah ya di sini. Nanti dia akan masuk nih angka 1 ya. Coba saya besarkan dulu. Saya tap menu home biar bisa kelihatan. Misalnya 28. Nah, ketika saya masukkan angka 1 pada halaman cover, di halaman berikutnya dia akan otomatis melanjutkan ya pengurutan angkanya dengan format yang sama. Padahal kita tidak ingin seperti ini. Kita ingin untuk halaman pertama tidak ada halamannya, halaman abstrak sampai halaman daftar isi seperti tadi format angka Romawi, halaman bab 1 sampai bab 4 format angka biasa, dan daftar pustaka format angka Romawi. Bagaimana caranya? Kita harus ngebreak dulu ya, memisahkan atau membagi file ini menjadi 4 sesi ya. Jadi kita delete dulu di sini, delete, kemudian header dan footer kita close dulu. Jadi kita bikin nih untuk cover yang tidak ada halamannya, kita jadiin seksi pertama. Untuk halaman abstrak sampai dengan daftar isi yang kita berikan halaman dengan format angka Romawi, kita jadiin seksi kedua. Untuk halaman bab 1 sampai dengan bab 4 yang akan kita isi dengan halaman dengan format angka biasa, kita jadikan seksi ketiga. Dan yang terakhir pada halaman daftar pustaka yang kita akan bikin halaman dengan format angka Romawi menjadi seksi keempat. Berarti satu file dokumen ini akan kita bagi menjadi 4 seksi. Pertama kita akan bagikan sesi 1 dan sesi 2. Caranya kita arahkan kursor kita ke bagian paling atas ya, paling kiri atas pada halaman abstrak ini. Kita klik ya kursornya yang posisinya berada di paling kiri atas pada halaman abstrak. Kemudian kita ke tab menu layout, habis itu kita break, kita pilih yang break, next page. Kalau sudah, coba kita masuk ke mode edit header. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Pada halaman cover dia menjadi seksi pertama. Sedangkan pada halaman abstrak sampai dengan halaman terakhir ini adalah section 2. Berarti kita sudah membagi menjadi 2 section ya. Sekarang kita akan membagi di halaman antara daftar isi dan bab 1. Bab 1 ini kita jadikan section ketiga. Caranya kita close lagi,
kita menuju ke halaman bab 1, kita aktifkan kursor di bagian kiri atas ya. Kiri atas di awal halaman bab 1 ya. Pastikan posisi kursornya ini berada di awal halaman bab 1, kemudian kita ke tab menu layout, kita break, kemudian next page. Kemudian coba kita masuk ke mode edit dan header ya, header dan footer. Kita lihat ya, pada halaman bab 1 dan seterusnya sudah berubah menjadi section ketiga. Kita sudah membagi menjadi 3 section, yaitu section 1 pada cover, section 2 pada halaman abstrak sampai dengan daftar isi, section ketiga dari halaman bab 1 sampai dengan daftar pustaka. Nah, di daftar pustaka ini kita jadiin section keempat, kita close dulu. Caranya kita menuju ke halaman daftar pustaka, kemudian kita arahkan kursor kita di awal halaman daftar pustaka di posisi paling kiri atas. Kemudian kita ke tab menu layout, kita pilih yang break, kita next page. Coba kita masuk ke mode header dan footer. Nah, sekarang kita sudah membagi ya. Cover seksi pertama, abstrak sampai dengan daftar isi section kedua, bab 1 sampai dengan bab 4 section ketiga, dan yang terakhir daftar pustaka sudah menjadi section keempat. Berarti satu dokumen ini sudah kita bagi menjadi 4 section. Kita close dulu. Sekarang kita coba ya teman-teman. Kita klik 2 kali. Nah, perbedaannya teman-teman, pada halaman kedua dan seterusnya di sini ada namanya same as previous. Yang dimaksud pada same as previous ini berarti dia masih ke link ke halaman sebelumnya, yaitu sama. Jadi ketika kita mengetikkan angka di halaman sebelumnya, nanti otomatis di halaman ini dia akan melanjutkan halamannya. Contoh ya, di halaman 1 saya masukkan page number, misalnya top of page, saya di tengah. Kita besarin dulu ya. Nah, dia masih melanjutkan halamannya. Formatnya juga masih ini. Masih angka biasa. Jadi caranya gimana teman-teman? Kita harus putusin hubungannya dulu. Berarti kita langsung klik aja di header halaman kedua ya. Halaman abstrak ini. Kalau kursornya sudah aktif, kita ke header dan footer ya. Menu header dan footer. Kemudian di sini ada navigation link to previous-nya. Link to previous-nya kita klik saja. Nanti same as previous-nya di sini hilang. Nah, kalau untuk footer-nya juga sama, kita go to footer di sini, link to previous-nya kita hilangkan, nanti same as previous-nya hilang. Coba kita klik. Nah, kalau sudah, kita lihat semua same as previous pada section kedua sudah hilang. Sedangkan untuk section ketiga masih ada, sama juga kita klik saja ya kursor di halaman bab 1 ini. Kalau sudah aktif, kita hilangkan same as previous-nya, kita klik link to previous-nya. Maka semua header pada section ketiga same as previous-nya sudah hilang ya. Sekarang kita go to footer juga, di sini masih ada, kita klik lagi link to previous-nya. Maka footer same as previous pada section ketiga sudah hilang. Dan yang terakhir pada daftar pustaka kita klik juga ya pada header yang di halaman daftar pustaka. Ke tab menu header dan footer, link to previous-nya kita hilangkan, terus go to footer, terus link to previous-nya kita hilangkan. Nah, kalau sudah hilang semua, baru kita close. Sekarang kita akan langsung melakukan penomoran halaman dengan format yang kita inginkan. Nah, untuk melakukan penomoran halaman, pertama kita klik dulu ya. Kita masuk ke mode header dan footer pada halaman abstrak ini. Kita klik kanan, kita edit header. Kemudian nanti dia akan masuk ke tab menu header dan footer. Kita pilih ke page number di sini, kita klik. Habis itu jangan lupa kita tentuin posisinya. Contohnya kita mau masukin di bagian atas halaman, kita pilih top. Kalau bottom ini dia akan berada di bawah halaman. Ya, di posisi bawah gini dia bottom. Kalau top dia berada di posisi atas. Misalnya kita mau di posisi atas, terus maunya di posisi kiri, tengah, atau kanan. Saya pilih misalnya di tengah ya. Di tengah di sini, teman-teman bisa lihat di sini dia akan mulai pada halaman kedua. Padahal kita ingin dia mulai pada halaman pertama. Caranya ya teman-teman, kita ke page number, habis itu kita masuk ke format page number.
nanti dia akan masuk ke kotak dialog page number format. Untuk number formatnya kita pilih yang Romawi ya. Nah, kita sudah pilih yang Romawi. Kemudian page numberingnya kita mulai dari start at. Kita masukin ya angka 1. 1, habis itu kita oke. Nah, bisa kita besarin ya supaya kelihatan. Misalnya saya besarin jadi, saya blok dulu. Jadi 28 misalnya ya. Kemudian header dan footer close. Nah, kita bisa mendapatkan ya urutan halaman 1, 2, dan 3 pada section kedua ini dalam format angka Romawi. Sekarang kita menuju ke header yang bab 1 ini. Kita klik kanan pada halaman bab 1, close, terus kita edit header. Kemudian kita masuk ke page number. Kita mau posisiin di mana, misalnya di top of page sama juga di tengah ya. Kemudian kita masuk lagi page number, kita format page number, kita ubah untuk number formatnya ini angka biasa. Kemudian untuk page numberingnya kita klik lagi start at, kita masukin dari angka pertama, habis itu kita klik OK. Oke, kita blok dulu ini supaya besar ya. Tab menu home, misalnya aku jadiin 28. Nah, kalau sudah header dan footer kita close. Nah, untuk halaman bab 1 sampai bab 4 akan melakukan penomoran halaman ya dengan format angka biasa. Dan yang terakhir untuk halaman daftar pustaka, kita klik kanan saja pada bagian atas halaman daftar pustaka, kita edit header, kemudian kita ke tab menu header dan footer, kita page numbernya, kita pilih dulu posisinya di atas kan, top of page, kita di tengah ya. Oke, kemudian kita page number, kita format page number ya. Habis itu untuk number formatnya kita pilih saja yang Romawi. Kemudian pada page numbering kita klik yang start at, kita masukin 4. Habis itu kita klik OK. Nah, di sini bisa kita perbesar dulu ya. Perbesar dulu ke tab menu home. Ukurannya saya jadiin misalnya 28. Kemudian header dan footer kita close. Teman-teman bisa lihat ya. Noh. Untuk halaman cover tidak ada halamannya. Untuk halaman abstrak sampai daftar isi sudah ada halaman dalam format Romawi. Untuk halaman bab 1 sampai bab 4 sudah ada ya penomoran halaman dengan format angka biasa. Dan yang terakhir, pada halaman daftar pustaka, dia akan melakukan penomoran halaman dengan format angka Romawi, melanjutkan yang daftar isi ini. Daftar isi ini adalah halaman ketiga, sedangkan nanti daftar pustaka halaman keempat. Jadi seperti itu ya teman-teman, bagaimana cara membuat halaman di Microsoft Word berbeda Romawi dan angka. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.